Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami mimpi yang pertama sebagai wahyu yang pertama, maka Rasul senang menyendiri, lalu bertahanus, yaitu at-ta'abbud al-layaliyah zawatil adadi. Saya pertemuan sebelumnya membacanya salah, Pak. Oh, dalam nahwu itu salah. Ya, apa namanya? Sebkul lisan ya. Melafalkannya salah harokat. Ini bentuknya muannas salim, dalam mansub dibaca kasroh zawati. Saya membacanya zawata. Ya sebenarnya maunya buat zawati, cuman lisan ini Pak kan kadang salah ngocak ya Pak. Lalu jemaah sekalian, Rasul bertahanus selama berbulan-bulan sampai dikatakan 6 bulan. Nah, tahanusnya Rasul dengan apa? Ada yang mengatakan tahanusnya Rasul seperti ibadahnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan tahanus seperti ibadahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa alaihi wassalam. Tetapi ada yang mengambil pendapat at-tawakkuf, diam, karena ini masalah yang tidak diketahui. Yang pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus beribadah di malam hari, yakni at-tafakkur, mentafakuri, memikirkan siapa sang pencipta sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang kita dapatkan dan berselawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pada hari kiamat nanti dikumpulkan bersama beliau, merupakan kenikmatan tersendiri yang orang-orang penghuni surga bisa bertetangga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana Rasul bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdausa." Kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha 'alal jannati wa awsatuha. Karena surga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah. Nah, di situ ada al-maqam al-mahmud, ada al-wasilah yang sering kita baca setelah azan, doa azan. Maqamam mahmuda wa ba'su maqamam mahmuda, atau al-wasilah. Kata Nabi, salullaha liyal wasilah, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Ya al-wasilah, ya maqam al-mahmud. Ada di mana? Ada di surga Firdaus. Maka Rasul mengatakan, saya berharap akulah yang bisa menempatinya. Tidak ada yang bisa menempati kecuali hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para jamaah hadirin hadirat, pembahasan kita masih tentang hadis permulaan wahyu.
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa macam cara. Ada 8 cara bagaimana Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pertama adalah mimpi Rasul yang datang seperti waktu subuh. Seperti yang kita sampaikan, waktu subuh itu menandakan akan datangnya siang. Setelah gelap muncullah terang. Maknanya dengan Rasul bermimpi demikian, ini merupakan isyarat yang sebentar lagi umat manusia yang menyembah berhala, yang merupakan paganisme, tidak menyembah kepada Allah, mereka akan nantinya menyembah kepada Allah. Tentu prosesnya yang tidak sebentar dan tidak instan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan isyarat itu di waktu subuh. Ya, datang seperti waktu subuh. Ya, kita bisa rasakan seperti subuh itu seperti apa. Subuh itu kalau dalam keadaan kita sekarang, subuh itu yang menandakan akan munculnya siang. Sehingga apa? Orang kalau sudah waktu subuh datang kan harus sholat subuh. Ya tentu dengan adanya fajar shadiq. Kalau kita sekarang, seperti mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah oleh kalian di malam hari pada bulan Ramadan sampai menjadi terang benang putih dari benang hitam. Nah, awalnya ayat ini turun kepada Rasul hanya berbunyi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai menjadi terang benang putih dari benang hitam. Sehingga sahabat menyangka yang dimaksud benang beneran. Ketika mereka mau tidur mengikat benang, ada yang ditaruh di bawah bantal, ada yang diikat di badannya, di kakinya. Nanti kalau sudah misalkan subuh datang, dilihat benang putih benang hitam kelihatan tidak. Kalau masih tidak berarti belum subuh. Ternyata salah paham sahabat, maka turun lagi kepada Rasul minal fajri, dari waktu subuh, waktu fajar. Maksudnya yang dimaksud adalah sampai menjadi terang benang putih dari benang hitam di waktu fajar, di waktu subuh. Yang dimaksud bukan benang asli. Ini bahasa yang indah. Maksudnya apa? Di ufuk sebelah timur sana, yang disebut dengan fajar as-shadiq. Karena sebelum datang fajar as-shadiq muncul fajar al-kazib. Biasanya kalau sekarang kita melihat ada bintang, kata orang bintang Venus ya, itu muncul cuma berapa menit tapi belum menandakan subuh. Nah, fajar as-shadiq itu dengan cara munculnya di ufuk timur, bisa berwarna biru atau sedikit terang sebelumnya gelap. Nah, ini sekaligus ada informasi dari Takmir Masjid Darussalam kepada para jamaah berkaitan dengan ini, tentang azan subuh yang insya Allah akan dimundurkan sekitar 8 menit atau 10 menit. Jadi jemaah jangan kaget lah kalau yang lain sudah azan, kalau di sini belum. Karena apa? Berkaitan dengan ini sudah ulama mengingatkan agar kembali mengecek kebenaran fajar shadiq, yang biasanya kan kita menyandarkan kepada jadwal abadi. Nah, ini sudah diingatkan. Saya ingat itu pada tahun 2011. Sebenarnya sudah lama diingatkan oleh ulama Timur Tengah supaya mengecek lagi masjid-masjid yang ada, terutama sholat subuhnya dan sholat duhurnya. Kalau sholat duhur tidak seberapa fatal karena jedanya sedikit. Nah, sholat subuh ini lebih cepat, dan saya juga membuktikan pada tahun 2012 membuktikan
3 malam berturut-turut kita cek langsung ke laut Tungke Pak, bisa dilihat di laut atau di gunung. Kalau di sini kan susah kita, kalau ke laut ke Tungke. Ternyata betul di kota sudah azan sekitaran lebih 10 menit itu, belasan menit, 14 menit sekitar itu. Nah kemarin pada bulan ini kita juga ngecek kemana, Talangu. Ternyata betul sudah azan dimulai, warna terang di ufuk timur belum muncul. Ya setidaknya ini menjadi bentuk kehati-hatian kita, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan ternyata yang semacam ini oleh para ulama dahulu sudah disebut sebagai bentuk kebid'ahan. Lebih awal sholat azan subuhnya sudah ada sejak zaman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan di zaman tabi'in juga ada orang-orang yang tergesa-gesa azan subuhnya. Nah yang betul bagaimana? Yang betul itu sesuai dengan fajar sodik muncul di sebelah ufuk timur sana sedikit terang, baru nanti kalau sudah sedikit, biasanya biru atau terang sedikit lah, terus terang siang pagi. Kalau kita kan tidak, beda dengan zaman Rasul. Kalau zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, setelah salam mereka sudah melihat wajah, sudah terang, satu sama lain sudah bisa melihat. Ketika mau dimulai sholat masih gelap, cuman di ufuk sudah ada itu benang putih, benang hitam sudah mulai terang. Nah keadaan di masjid gelap, assalamualaikum warahmatullah, salam, baru mereka bisa melihat satu sama lain terang. Kan tidak ada lampu waktu itu Pak ya. Kalau zaman sekarang Pak, kita sholat subuh, salam, zikir, keluar rumah, keluar masjid, suasana masih gelap. Maka dari itu perlu dicek kembali. Kenapa demikian? Karena dalam fikih dukhulul waqti, masuknya waktu sholat, yaitu dimulai dengan azan, itu termasuk syarat sholat. Kalau umpama azan lebih awal lalu kita sholat dan sholatnya tidak diterima oleh Allah, makanya bukan hanya berkaitan dengan sholat saja sebenarnya, berkaitan dengan waktu sahur, karena ayatnya berkaitan dengan sahur. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah di malam hari, sampai menjadi terang di ufuk timur, benang putih, benang hitam. Kalau sudah terang maka dilarang makan dan minum, selesai masanya sahur itu. Ini kalau kita sekarang Pak ya. Kalau saya sendiri misalkan di kampung, terus ada azan jam 4.15 misalkan, jam 4 lewat sedikit iqomah, saya nggak jadi berjemaah Pak, karena saya meyakini belum masuk waktu. Ternyata setelah kita cek kemarin, itu muncul warna cahaya mulai terang sedikit ya sekitaran jam 4.25 lah, 25. Ya mungkin bentuk kehati-hatian di sini, azannya dimundurkan, insya Allah. Ya bagi yang tahu kita sudah paham, bagi yang tidak paham secara fikih mungkin dan secara keadaan, namanya orang yang tidak paham, sholat di luar waktu, ya kita berdoa semoga diterima. Nah kita sekarang sudah paham, itu keadaan kita. Lalu kembali kepada pembahasan. Jemaah sekalian, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami mimpi yang pertama sebagai wahyu yang pertama, maka Rasul senang menyendiri, lalu bertahannus, yaitu at-ta'abbud al-layaliyah zawatil adadi. Saya pertemuan sebelumnya membacanya salah Pak. Oh dalam nahwu itu salah. Ya apa namanya? Sebkul lisan ya. Melafalkannya salah harokat. Ini bentuknya muannas salim, dalam mansub dibaca kasroh, zawati. Saya membacanya zawata. Ya sebenarnya maunya buat zawati, cuman lisan ini Pak, kadang salah ngocak dia Pak.
Lalu jemaah sekalian, Rasul bertahanus selama berbulan-bulan sampai dikatakan 6 bulan. Nah, tahanusnya Rasul dengan apa? Ada yang mengatakan tahanusnya Rasul seperti ibadahnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan tahanus seperti ibadahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa alaihi wassalam. Tetapi ada yang mengambil pendapat at-tawakkuf, diam, karena ini masalah yang tidak diketahui. Yang pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus beribadah di malam hari, yakni at-tafakkur, mentafakuri, memikirkan siapa sang pencipta sebenarnya. Sampai pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau malaikat Jibril. Ini sudah kita bahas pekan sebelumnya. Lalu jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq, pulang ke rumahnya menjumpai istrinya dalam keadaan ketakutan, badannya menggigil, gemetar. Sama dengan kita kalau sangat takut kan begitu biasanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diselimuti. Dan Sayyidah Khadijah mengatakan, "Kalla wallah, tidak suamiku, jangan khawatir, demi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, tidak akan menghinakanmu dengan kejadian itu. Kenapa? Engkau memiliki akhlak yang baik, suka bersilaturahim, menyambung silaturahim, suka membantu orang yang tidak punya, membantu orang yang miskin, memuliakan tamu, membantu kebenaran, dan berbagai macam akhlak yang baik." Maka Rasulullah SAW dibawa oleh istrinya kepada seorang yang sudah tua, itu sepupunya Khadijah, yang bernama Waraqah bin Naufal, sudah tua, dan menyampaikan, "Wahai sepupuku, coba dengarkan dari ponakanmu ini." Ya memang keluarga besar lah istilahnya, safamilian. Ternyata Waraqah bin Naufal ini seorang yang beragama Nasrani, orang Mekah. Dulunya ketika masih muda pernah bersafar ke negeri Syam, kalau sekarang ya Yordan lah. Di sana kan agamanya agama Masihi. Masih itu ya yang meyakini Isa adalah putra Allah. Dan kata Imam Ibnu Katsir, sebelum Rasul diutus, agama yang paling mendekati kebenaran sebelum Rasul diutus adalah agama Masihi. Karena apa? Ini zaman disebut dengan zaman kekosongan atau fatrah, kosong dari wahyu. Nah, kalau kita sedikit membaca sejarahnya, setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dalam surat An-Nisa, ya, barrafa'ahullah ilaihi, kan gitu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan dengan Nabi Isa. Kalau dalam versinya sahabat Abdullah bin Abbas yang diserupakan dengan Nabi Isa, salah satu muridnya Nabi Isa di antara yang 12 tadi, Hawariyun. Tapi versinya kristolog yang diserupakan adalah murid yang berkhianat kepada Nabi Isa. Mana yang benar? Wallah alam. Tapi menurut riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas, yang diserupakan itu yang akan mendapatkan surga. Karena sebelum diserupakan, Nabi Isa berkata, "Siapa yang mau mengganti posisiku, dia akan masuk surga." Angkat tangan, "Saya ya Nabi Allah." Ini yang paling muda muridnya. Sampai 3 kali Nabi Isa bertanya. Akhirnya dia yang siap menggantikan posisi atau dirubah wajahnya oleh Allah seperti Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diangkat ke langit lewat lewat atap rumah tempat bersembunyi, dan masuklah orang-orang, pasukan-pasukan kerajaan yang mengejar Nabi Isa masuk di situ dan mendapati ada orang yang serupa, dan inilah yang akhirnya disalib oleh
pasukan kerajaan yang menyembah berhala itu di Syam. Ya kalau sekarang apa namanya, Yordan lah, Yordan, Palestina itu, Suriah, Libanon. Nah setelah Nabi Isa diangkat, muridnya nanti terpecah menjadi 3. Yang satu kelompok, kan ada 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, disebut dengan Hawariyun, pengikut Nabi Isa itu, murid setianya. Nanti mereka terpecah menjadi 3. Yang satu meyakini Nabi Isa tetap sebagai utusan Allah, inilah yang akhirnya diikuti oleh Ashabul Kahfi, diceritakan dalam surat Al-Kahfi, yang mereka mempertahankan keyakinan sebagai pengikut Nabi Isa. Nabi Isa sebagai Rasul, utusan Allah, mereka menyembah kepada Allah. Yang satunya lagi meyakini Isa adalah putra Allah. Yang satunya lagi meyakini Isa adalah ya Allah. Begitu, ada 3. Tapi yang terus bertahan di zaman selanjutnya sampai tersebar, agama tersebar sebelum Islam, sebelum Rasul, yang paling besar ini, Isa adalah putra Allah. Sampai ke kerajaan Romawi, itu agama resminya ini Pak, Masihi. Terus ke mana, ke Iskandaria, Raja Mokokis di Mesir, itu meyakini juga sama, agama Masihi. Sampai ke Najasyi, Ethiopia, yang menjadi tempat hijrah pertama sahabat Rasul, sama agamanya juga Masihi. Sampai ke Raja Abrahah di Yaman, itu juga agamanya Masihi, dan agama terbesar waktu itu. Nah, Waraqah bin Naufal pergi ke Syam dan mempelajari agama ini, maka menjadilah orang yang paham kitab Injil, menerjemahkan bahasa Ibrani, Injil berbahasa Ibrani ke bahasa Arab. Dibawalah oleh Siti Khadijah Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Jemaah sekalian, dan menyampaikan benar karena nikah ini duduk di bawah, jangan di atas, di bawah. Maka jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disampaikanlah pengalaman Rasulullah ketika di Gua Hira. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Ini adalah namus, nama malaikat Jibril. Kan kita juga mengenal Ruhul Kudus, selain Jibril namanya Ruhul Kudus atau Al-Amin atau Ruhul Amin. Ternyata dalam hadis ini disebut dengan namus. Sama Pak artinya, yang memegang rahasia, yakni wahyu. Al-Amin, yang memegang rahasia. An-Namus, karena malaikat Jibril tidak membocorkan kepada siapapun kecuali atas perintah Allah disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah namus yang pernah datang kepada nazzalallahu ala Musa. Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiya jaza'an adwai, seandainya aku masih hidup, aku masih muda, seandainya aku masih ada umur, masih muda waktu itu. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir kamu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam heran dan berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku wahai paman? Naam, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bi illa udiya, tidaklah datang seorang seperti yang engkau bawa ini pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasrun mu'azzara, seandainya hari-harimu itu mendapatiku, aku masih muda dan sehat, aku kuat, aku bisa, aku pasti menolong kamu dengan pertolongan yang sangat berarti. Kenapa demikian? Karena sudah disebutkan dalam kitab Injil, nabi yang dijanjikan, nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surat Shaf sering kita dengar imam kalau baca, "Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila
inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku, wahai Bani Israel, aku juga membenarkan, aku mubasyir, memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelah aku bernama Ahmad. Tapi namanya Muhammad. Nah, di antara sebab orang-orang Masihi atau Masihiyun, kalau sekarang jadi Nasroniun ya, atau Nasoro, kenapa mereka tidak meyakini Rasul? Di antara alasannya karena dalam kitab Injil disebut Ahmad, sedangkan namanya Muhammad. Tapi kalau kita kembalikan kepada bahasa Arab, baik Ahmad maupun Muhammad sama-sama bermakna terpuji, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan juga dikasih nama Ahmad. Selain Muhammad juga dikasih nama Ahmad oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, kita jangan ragu, Pak. Cuman kalau kita misalkan tidak tahu persoalan ini, dalam kitab Taurat kami Nabi Isa disebut Ahmad, kok Nabi kalian Muhammad? Nah, orang Islam tidak paham ini, kan ragu kan? Lemah-lemah iman. Biasanya kan orang-orang misionaris bawa modal apa? Bagi-bagi sembako. Kalau kita lemah iman, naudzubillah ya, bisa saja disimpangkan pemahaman kita lalu dikasih bantuan. Bisa-bisa menjadi tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang memang sudah disebutkan oleh Rasul, akan datang satu fitnah di mana orang paginya beriman, sore sudah tidak beriman. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun. Paginya dia mukmin, sorenya sudah kafir, atau sebaliknya, sorenya iman, paginya sudah kafir. Ya, diantaranya ini orang-orang yang menjual agama atau tertipu oleh misionaris yang akan merusak keyakinan umat Islam tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita, bersyukur kepada Allah tidak terjebak dan masih mempertahankan iman ini meskipun tantangannya sangat besar. Lalu jamaah sekalian, lam yanshab waraqah antufiya wa fatarul wahyu. Setelah itu tidak lama Waraqah bin Naufal meninggal dan wahyu kepada Rasul tidak lagi turun dalam waktu yang panjang. Berapa lama? Sampai ada yang mengatakan wahyu pertama surat Al-Alaq tidak turun kepada Rasul sampai 3 tahun lamanya. Ada yang mengatakan berbulan-bulan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika itu Rasul kan diangkat untuk jadi nabi, belum jadi Rasul. Disampaikan ini Allah yang menciptakan, Allah Rabb kamu yang disembah, tidak diperintah ibadah, masih keyakinan dulu. Dan ternyata ketika wahyu tidak turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama, namanya memiliki sifat manusiawi, Rasul juga bingung, Pak. Sampai saking bingungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat Rasul itu naik ke gunung mau menjatuhkan dirinya dari gunung. Maka Rasul dalam riwayatnya begini, dalam riwayatnya baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika aku jalanjalannya maksudnya di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba ada suara, ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku ketika di Gua Hira. Cuman dalam rupa yang berbeda sudah. Jalisun ala kursi baina samai wal ardi. Malaikat itu duduk di kursi antara langit dan bumi besarnya itu. Kalau datang kepada Rasul ketika Gua Hira kan seperti laki-laki yang besar, yang Rasul belum pernah melihat sampai takut. Nah, ini malaikat Jibril dalam bentuk yang berbeda, duduk di atas kursi.
Fara'ibtu minhu farajatu faqultu zammiluni. Aku takut, lalu aku kembali ke rumah sambil menggigil Rasulullah dan minta selimuti aku. Ketika berselimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Turun kepada Rasul ayat surat Al-Mudatsir, wahai orang yang berselimut, bangkit dan beri peringatan, Rabbmu agungkan, pakaianmu sucikan, dosa tinggalkan. Nah, setelah itu baru wahyu turun berturut-turut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini merupakan proses turunnya wahyu. Dan wahyu yang terakhir ini baru, yaitu surat Al-Mudatsir, baru diturunkan dalam rangka diangkatnya menjadi rasul dengan bukti kum fa'anzir, bangunlah dari tidurmu dan berilah peringatan kepada kaummu, menyampaikan kebenaran bahwasanya yang mereka sembah selain Allah merupakan kesalahan dan akan mendapatkan ancaman siksa nanti pada hari kiamat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tegar kembali dengan berbagai macam pertolongan dari Allah dan dikasih modal mukjizat untuk menjadi bukti kebenarannya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang pertama menerima seruan Rasul dari kerabatnya, dari kaum wanita, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah. Karena sebelum jadi nabi memang sudah percaya sekali. Memang sudah percaya. Makanya ketika turun wahyu diangkat jadi nabi dan rasul juga menerima. Terus dari kalangan anak-anak, yaitu sepupunya yang sejak kecil, sepupunya ini bernama Ali bin Abi Thalib, dalam perawatan Rasul, sudah dirawat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima. Terus dari kalangan laki-laki dewasa, teman-teman Rasul, ya sahabat karibnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terus berkembang. Tetapi dakwah yang dikerjakan di awal ini sembunyi-sembunyi, tidak berani menampakkan terang-terangan. Kenapa? Yang dihadapi adalah sebuah komunitas besar dan mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Siapa petingginya? Yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Terus siapa? Ibnul Al-Mughirah, Syu'bah bin Mughirah dan yang lainnya. Itu yang mereka akhirnya menentang. Tetapi ketika dakwahnya sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, tidak berarti. Maksudnya tidak ada penentangan yang berarti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq mengajak sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan, mengajak sahabatnya menyampaikan ini ada kebenaran yang mengajak kepada kedamaian, kepada satu keyakinan, yaitu Allah. Sama mengajarkan tidak ada perbedaan antara manusia kaya dan miskin, budak dan tuan. Yang berbeda di sisi Allah hanyalah takwa. Strata sosial itu tidak beda di sisi Allah, yang paling bertakwa. Kan banyak nanti dari kalangan budak-budak itu tertarik, lah ini mengangkat derajat orang-orang miskin, banyak tertarik. Yang selama itu bangsa Arab menjadikan strata sosial sangat merugikan orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta. Yasir, Amr bin Yasir, Amr ya anaknya, Yasir bapaknya, Sumayyah istrinya masuk Islam sembunyi-sembunyi awalnya, Pak. Dakwanya sembunyi-sembunyi, pengajiannya tek-ngetek. Di mana? Di rumah Arqam bin Al-Arqam,
sembunyi di situ. Pengajian tek-ngetek, Pak. Sekarang kita kan tidak, terang-terangan. Jemaah sekalian, 3 tahun lamanya, sampai pada akhirnya Allah perintahkan agar berdakwah terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin wa 'arid al musyrikin. Beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Baru di saat itu Rasul naik ke bukit Sofa, memanggil, ya bani, ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy, dipanggil Rasul, memanggil, wahai berbagai macam bani-bani, dipanggil, bani Adi, bani, semua dipanggil, bani Abdi Manaf, bani Hashim, dipanggil semuanya. Nah, kalau Rasul memanggil sesuatu, orang-orang Arab tertarik. Kenapa demikian? Memanggil, wah ini pasti ada yang menarik ini. Kenapa orang Arab mengenal Rasul sebagai alamin kan? Dengan memiliki akhlak yang sangat terpuji. Sejak sebelum jadi nabi, dipanggil oleh Rasul, pasti ada sesuatu yang menarik ini. Ketika berkumpul semuanya, Rasulullah SAW bertanya, hai orang-orang, bagaimana kalau umpama saya kabarkan di belakang gunung sana ada musuh yang mau menyerang kita, kalian percaya tidak? Kami percaya, kami tidak pernah melihat engkau berbuat buruk, tidak dusta. Percaya. Lalu kata Rasul SAW, fa inni nazirun lakum. Sebenarnya aku ini mau menyampaikan kepada kalian, aku sebagai pemberi peringatan. Saya ingatkan kepada kalian akan siksa yang Allah siapkan nanti pada hari kiamat kalau kalian menyembah selain Allah. Mengingatkan akan adanya siksa selama ini menyembah kepada selain Allah. Ternyata jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, dengan ceramah yang tidak panjang lebar, langsung pada intinya, ditolaklah Rasulullah. Yang paling keras penolakan itu pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dalam riwayat dikatakan, sudah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita, memberikan kita keistiqomahan, dan kalaupun Allah mencabut nyawa kita, memberikan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.